jadi coaching siapa dulu, Bu? Yang jadi coachnya Buta Badul aja enggak apa-apa. Iya, Ya, monggo. Bu, saya, eh, kita berdua ngerekam juga ya, Bu, buat Iya, jaga-jaga. ini saya sudah mulai merekam. Iya, Oh, sudah, benar. dah, ya. Kita rekam juga. Kok belum bisa? Windows ALT. Lima. Kemarin bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Bu Leni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tabah. Apa kabarnya hari ini, Bu Leni? Alhamdulillah, baik, sehat, Bu. Bu Tabah bagaimana? Ya, Bu, saya juga alhamdulillah sehat walaupun ini sedang musim mau penghujan, udah mulai hujan-hujan ini ya, Bu ya. Ini kemarin Bu Leni katanya pengen ngobrol-ngobrol sama saya. Ini ada apa ya, Bu ya? Sebenarnya gini, Bu, tapi sebelumnya saya minta maaf ya, Bu, ya, mungkin mengganggu waktunya Bu Tabah seperti itu. Dari kemarin tuh Tidak, saya pengen. tenang saja, santai kita, Bu. Oh, Ya, nggih. gimana? Iya. Jadi gini, Bu, dari kemarin itu saya mikir, pengen ngobrol, pengen curhat seperti itu. Nah, Ya, ya, ya. itu karena ada salah satu murid saya itu pada saat melaksanakan pembelajaran itu selalu ngobrol seperti itu. Jadi Hmm, saya itu sampai bingung, anak ini kenapa seperti itu. Kalau seandainya saya lihat dari awal itu kelihatannya juga sudah siap, tetapi kalau pada saat pembelajaran mulai agak pertengahan itu anaknya selalu ngajak ngobrol temennya seperti itu. oh begitu. Berarti tentang pengkondisian kelas ya, Bu ya. Iya, Bu. Jadi ini yang diharapkan Bu Leni nih dari sharing-sharing kita ini, Bu Leni berharapnya apa ini? eh saya ingin tercerahkan, Bu. Jadi saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya tadi. Oh Nggih. ya, itu ya Bu ya, biar ada jalan yang cerah untuk menemukan solusinya begitu. Eh, Nggih. Bu Leni, menurut Bu Leni nih, kira-kira yang membuat murid Bu Leni seperti itu kira-kira apa ya Bu ya? eh saya itu mikirnya apa agak bosan gitu ya, Bu ya. Nggih, Hmm, karena dari kegiatan saya waktu pembelajaran itu kan saya juga sudah mencoba untuk menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi seperti itu. Artinya saya juga sudah berusaha menggunakan metode ceramah, mungkin mencari sumber yang lainnya. Setelah itu menggunakan video pembelajaran itu juga sudah saya coba. Nah, tetapi pada saat pertengahan pembelajaran
mesti anak itu sering ngajak cerita sama temennya, temen sebangkunya seperti itu. Iya, iya, iya. Apa Jadi nih, mungkin bosan? sebenarnya Bu Leni itu sudah mm, menggunakan metode yang berbagai macam, sudah menggunakan video pembelajaran buat menarik perhatian siswa gitu ya Bu ya. Iya. Nah, dari yang sudah Bu Leni lakukan tadi, menurut Bu Leni itu antusiasmenya selama Bu Leni melaksanakan itu tadi, antusiasmenya murid itu bagaimana, Bu? Kalau pada saat pembelajaran, antusiasme anak-anak itu kan juga semangat, Bu. Mereka semangat mendengarkan. Terus apabila ada pertanyaan awal untuk mengawali bagaimana perasaannya, itu mereka juga menjawab senang seperti itu. Sudah siap belum? Iya, siap. Mereka siap untuk menerima pembelajaran. Nah, setelah dimulai, terus pada pertengahan, biasanya pada saat pertengahan itu terus mulai ngobrol, ngajak ngobrol teman semejanya, sebangkunya seperti itu. Oh ya, berarti Nggih. antusiasmenya di awal itu bagus seperti itu ya Bu ya, tapi di Nggih. pertengahan mulai berkurang, berkurang seperti itu. Nggih. Eh, Tadi Bu Leni kan cerita kalau sebenarnya sudah pakai media pembelajaran apa video seperti itu. Nggih. Eh, Kalau menurut Bu Leni, media pembelajaran yang ideal digunakan itu yang bagaimana, Bu? Kalau menurut saya untuk media pembelajaran yang ideal itu ya yang sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Ya, jadi saya menggunakan itu sesuai dengan kebutuhannya. Apabila tidak perlu ya saya tidak menggunakannya seperti itu. Ya. Nggih. Ya benar Bu, disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid begitu ya. Nggih. Hmm. Eh, Kemudian kalau itu bukan dalam pembelajaran itu kan tadi ada pendahuluan, terus ada inti, ada penutup. Kalau di pendahuluan kira-kira yang sudah boleh dilaksanakan selama ini apa saja, Bu? Kalau di pendahuluan yang selama ini saya lakukan itu kan eh, apa? Pembiasaan, Ibu. Jadi doa sebelum belajar, lalu Oke, presensi, oke. menanyakan anak-anak siapa yang tidak masuk hari ini, lalu ada kegiatan literasi seperti itu. Lalu Hmm, ya kegiatan literasi itu kadang anak-anak itu apa menyanyikan lagu wajib, lagu-lagu nasional. Kalau tidak menyanyikan lagu nasional, kadang membaca seperti itu, membaca setelah itu menuangkan ke dalam eh, apa buku ya Bu ya. Jadi ya, anak diminta untuk menulis kembali selama 10 menit seperti itu. ya. Setelah Udah itu, tadi. nggih, Mm-mm. setelah itu saya juga mengingatkan kaitannya dengan keyakinan kelas kita seperti itu. Nggih, Hmm. jadi tetap saya ingatkan. Lalu juga menyampaikan tujuan pembelajaran apa yang akan kita capai seperti itu, Bu. Ya, ya, ya. Tadi yang sudah Bu Leni sebutkan tadi, kira-kira Bu ada tidak yang perlu ditingkatkan atau yang perlu ditambahkan itu dari pendahuluan sebelum pembelajaran itu, Bu? Oh, apa mungkin itu ya, Bu ya. Jadi apa saya perlu menambahi untuk kegiatan ice breaking itu nggih. Jadi biar Hmm, anak-anak itu bersemangat seperti itu. ya betul, Bu.
ice breaking. Sekarang itu banyak ya Bu ya, ice breaking yang inovatif terus menyenangkan. Nah, terus kemudian di kegiatan inti Bu, di kegiatan inti pembelajaran itu yang menurut Bu Leni itu ingin Bu Leni tingkatkan itu yang bagaimana Bu? Kalau menurut saya itu untuk kegiatan intinya ya, itu eh, menyesuaikan gaya belajar ataupun kebutuhan anak seperti itu. Jadi kita harus mengetahui profil anak ya, karena masing-masing anak itu kan mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Setelah itu juga mempunyai mungkin metode pembelajaran seperti itu. Jadi cara menangkap anak itu beda-beda ya Bu ya. Iya, iya Bu, kemampuan anak beda-beda ya Bu ya. Iya, nggih. Berarti itu ya menyesuaikan dengan apa namanya gaya belajar anak, profil belajar anak, kebutuhan belajar anak, begitu ya Bu ya. Nggih. Eh, Iya, Bu. eh. Jadi ini kemudian untuk rencananya Bu Leni, ke depannya ini rencana yang ingin Bu Leni laksanakan ini apa? Rencana saya itu saya ingin melakukan itu Bu, apa, pengkondisian belajar anak terlebih dahulu. Nggih. Ya. Jadi sebelum pembelajaran dikondisikan dulu. Setelah itu yang tadi Bu melakukan apa ya, memberikan tambahan untuk kegiatan X breaking. Oh Biar ya, anak-anak itu jadi fokus, tidak bosan seperti itu. ya, ya tidak Nggih. bosan. Nggih. Setelah Terus ada itu lagi? menggunakan media pembelajaran yang tepat Ibu. Jadi eh, rencananya pengen saya sesuaikan dengan gaya belajar anak dan juga Ya, ya, ya. kebutuhan murid Bu. Tuh. Nggih. Setelah itu ada juga yang itu apa, melakukan proses pembelajaran yang juga disesuaikan dengan eh, profil belajar murid seperti itu. Okay. Ya. Karena memang gaya belajar, kemampuan anak dan kebutuhan belajar anak itu juga berbeda-beda, ngaten. Ya, betul. Ya, tadi yang rencana Bu Leni itu udah bagus sekali. Okay. Um, Bu Leni sudah bisa sudah terdapat gambaran begitu mau melaksanakan apa gitu. Nah, Okay. jadi dari rencana Bu Leni tadi nih, langkah awal apa yang akan Bu Leni laksanakan nih yang paling awal? Uh, kalau langkah awal saya itu rencananya membuat itu Bu, apa, pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Ya, saya kira eh, itu adalah langkah yang paling awal ya, yang ingin saya lakukan seperti itu. Berarti mau bikin rencananya dulu ya, Bu ya. Nggih. Rencana pembelajarannya dulu, oke. Kemudian ini target perkembangannya nih untuk mengetahui perkembangan dari yang sudah akan Bu Leni laksanakan itu nanti targetnya perkembangannya kira-kira kapan, Bu? Berapa lamanya? Eh, kalau target nanti insya Allah dalam jangka waktu 1 minggu nanti ya. Jadi mulai insya Allah mulai hari ini dari saya mendapatkan pencerahan ataupun hasil dari ngobrol kita ini Bu, nanti rencana Iya. 1 minggu ke depan itu pengen tak laksanakan seperti itu, pengen saya laksanakan. Ya, berarti nanti bulannya akan melihat eh, perkembangannya dulu dalam 1 minggu ya. Berarti nanti kita 1 minggu lagi kita sharing-sharing lagi, ngobrol-ngobrol lagi, begitu ya Bu ya? Iya Bu. Ya,
nanti saya sangat apa ya, menunggu perkembangannya. Jadi nanti pokoknya bulan ini tidak usah, merasa sungkan, tidak usah merasa, tidak enak, pokoknya, saya sebisa mungkin, apa ya namanya, kalau diajak sharing, diajak curhat, insya Allah nanti saya akan menjadi pendengar yang baik, Iya, begitu, Bu. Jadi nanti saya tunggu 1 minggu lagi ya, Bu, ya. iya. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu, nggih, atas waktu dan kesediaannya untuk mendengarkan saya dan eh, saya menjadi tercerahkan seperti itu. Saya juga Iya, Bu. mendapatkan solusi. Nggih. Bismillah Iya, nggih, Bu, nggih. sama-sama. Iya, iya, bismillah semoga nanti ada perkembangan yang bagus, yang signifikan. Di sini saya juga apa ya? Juga mendapatkan ilmu juga tadi dari solusi-solusi yang sudah Bu Leni dapatkan tadi gitu. Nggih. Eh, Iya, ya nggih. kalau begitu mungkin cukup sekian ya Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tabah, Waalaikumsalam Bu Leni. gimana kabarnya, Bu? Ya ini alhamdulillah Bu, kalau kesehatan alhamdulillah sehat. Ya Bu Leni sendiri bagaimana? Alhamdulillah, saya juga sehat seperti itu. Tapi Ibu kemarin itu saya dengar-dengar katanya pengen pengen apa bercerita seperti itu. Saya Ya Bu, tunggu-tunggu tapi kok belum. Baru bisa ketemu hari ini. iya baru bisa Heeh. ketemu ya Bu ya. Sebenarnya iya Bu, sebenarnya ada yang pengen saya obrolkan, pengen saya ceritakan dengan Bu Leni begitu Bu. Iya. Eh, jadi apa namanya sedikit beban pikiran saya begitu Bu. Nggih. Eh, iya insya Allah saya siap Bu untuk mendengarkan cerita ataupun curhat apa yang pengen dibicarakan seperti itu. Nah, Ya Bu, jadi gini Bu, sebenarnya ada sedikit unek-unek, sedikit permasalahan. Namun sebenarnya saya itu bingung mau mengutarakannya kemana gitu. Terus saya pikir-pikir, oh apa saya minta bantuan kepada Bu Leni, nah gitu. Akhirnya sekarang kita bisa bertemu. nggih. Tapi ini Bu Iya. Leni longgar, Eh, iya longgar Bu, alhamdulillah ini pas 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 longgar. Nggih. ya. Pas malam seperti itu. Walaupun tadi ada agak apa sudah sempat ngajarin anak karena besok ada ujian, tapi alhamdulillah ini sudah longgar. Ya, alhamdulillah. Nggih. Monggo Bu, kira-kira apa apa yang pengen disampaikan seperti itu. Iya, jadi gini Bu, yang jadi membuat saya itu agak gusar, itu akhir-akhir ini kan sudah mendekati PAS ya Bu ya. Iya. Terus, nah tapi akhir-akhir ini ada murid saya, ada 2 orang itu, murid saya yang sebenarnya itu termasuk murid yang apa Bu, gampang untuk menangkap pembelajaran, tapi akhir-akhir ini mereka itu sering tidak membawa buku tulis, buku LKS, buku paket seperti itu, Bu. Nah, itu yang bikin saya kepikiran ini akhir-akhir ini, Bu. Hmm, iya. Eh, apakah sudah pernah diingatkan Bu sebelumnya? Ya, kalau diingatkan eh, saat itu juga, saat saya minta untuk mengeluarkan buku, terus mereka tidak bawa, itu saat itu juga
langsung saya ingatkan Bu, langsung saya tanya, "Kenapa kok tidak membawa buku?" Ya jawabnya cuma senyum seperti itu, Bu, terus, "Ah, lupa, Bu," jawabnya cuma gitu. Namanya dia itu tidak terbuka alasannya apa. Pas saya tanya alasannya, "Lupa, Bu," cuma gitu aja. Jadi saya belum bisa, mencari alasan ini kenapa tuh anaknya ini, gitu, Bu. Hmm, iya. Tapi kira-kira nggih Bu nggih, selain Bu Tabah mengingatkan kepada anak, walaupun si anak tadi kalau ditanya senyum-senyum nggih. Iya, Nah, iya, seperti itu. Mungkin punya trik ataupun cara yang lain Bu untuk mengingatkan supaya supaya ketika ditanya itu tidak hanya menjawab senyum, senyum seperti itu. Kira-kira iya, Bu. langkah apa Bu yang pengen Ibu Mungkin itu, lakukan? Bu, yang pengen saya lakukan mungkin itu, apa ya namanya, menggali lagi apa alasan mereka itu tidak membawa buku, begitu Bu, menggali nah, karena itu tadi kalau tiap ditanya cuma, "Ah, lupa Bu," kemudian minta maaf, "Maaf lupa Bu," terus kemudian, besok tidak lagi, tapi habis itu diulangi lagi Bu. Nah itu, Hmm, eee, selain saya tanya itu, mungkin pengennya itu saya, apa namanya, mengingatkan mengingatkan terus untuk membawa buku, pentingnya membawa buku seperti itu, Bu. Karena itu tadi, sepertinya kok mereka tuh belum sadar kalau dia tidak membawa buku, terus kemudian nanti kalau ada catatan, mencatat di buku yang lain, eee, terus akhirnya nanti kan catatannya sama tugasnya itu kan jadi tercecer ke mana-mana, tuh sepertinya mereka belum paham sampai ke situ, Bu. hmm, iya. Jadi dari langkah yang sudah dilakukan oleh Bu Tabah dengan mengingatkan, setelah itu memotivasi nggih Bu nggih, memotivasi Iya, anak seperti itu. Nah, itu juga 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 belum, artinya belum bisa untuk membuka eh, anak itu, artinya pengen berinisiatif lagi itu belum ya Bu nggih. iya, anaknya itu belum, belum sampai ke situ. Kira-kira kemungkinan apa yang bisa Bu Tabah lakukan untuk supaya anak itu mau terbuka, kenapa apa intinya nggih, inti Hmm. dari si anak itu kok terus-terusan lupa membawa buku seperti itu. Ya, kalau saya tuh pengennya saya kasih pendekatan gitu, Bu. Jadi itu kan ada 2 anak, eee, kalau saya tegur di kelas mungkin malu atau gimana ya, saya pengennya saya, pendekatan satu-satu, saya ajak ngobrol di, eee, ruangan tersendiri, maksudnya selain di kelas, begitu. Itu sih, Bu, yang pengen saya lakukan, sama itu juga, Bu, kalau misalkan dari pendekatan itu anaknya masih belum bisa cerita, itu apa mungkin saya tanyakan saja kepada orang tuanya saja ya, Bu, ya. Jadi, mmm, apa ya, biar orang tua itu juga tahu, oh tadi malam anaknya tidak menjadwal bukunya, seperti itu. Itu sih, Bu, mungkin yang ingin saya lakukan. Oh iya, jadi dari Bu Tabah tadi pengen itu ya, melakukan pendekatan, setelah itu apa menemui atau konsultasi dengan kedua orang tuanya seperti itu. Nah,
dari apa yang dilakukan oleh anak itu, apakah menghambat ataupun menghalangi ketika dalam meraih tujuan dalam pembelajaran itu, Ibu? Ya sih, kalau anak-anak tidak membawa buku, itu pasti sangat menghambat sekali ya Bu ya dalam pembelajaran, khususnya buat anak itu sendiri. Jadi itu tadi saya takutnya itu mereka itu tertinggal begitu. Nah, ketika saya menegurnya, memotivasinya, itu saya merasakan ada hambatannya itu tadi anak itu kurang mau terbuka gitu, belum mau terbuka alasannya cuma lupa-lupa seperti itu. Mhm. Jadi tadi keterbukaan anak itu belum saya dapatkan itu hambatannya juga mungkin pendampingan orang tua itu ya Bu ya. Di situ kesadaran orang tua untuk mendampingi anak. Mungkin orang tua menganggapnya oh anak saya udah besar, berarti udah bisa jadwal sendiri, udah bisa belajar sendiri tanpa didampingi. Itu mungkin yang menjadi miss antara anak, orang tua dan juga guru. Menurut saya begitu. Iya. Nah, sekarang dari sedikit permasalahan tadi, kira-kira rencana yang pengen dilakukan Ibu Tabah Rencananya apa? tadi seperti tadi Bu, saya ingin melakukan pendekatan kepada anak biar anak itu mau terbuka, eh, kemudian di pendekatan nantinya saya motivasi agar anak itu tahu konsekuensinya kalau sering tidak membawa buku seperti itu apa. Tapi kalau nanti dari pendekatan itu kurang maksimal, kurang memuaskan hasilnya, itu nanti saya pengennya menghubungi orang tua nanti apa kalau home visit itu kan harus mencocokkan namanya jadwal orang tuanya udah selesai bekerja apa belum. Nah, itu sebelum home visit mungkin saya itu dulu Bu. Apa namanya? Saya telepon dulu. Ya telepon dulu kepada orang tua. Begitu Bu rencana saya. Iya, bagus sekali Bu rencananya. Kira-kira Itu yang kapan Ibu? Iya, itu yang terpikirkan ini tadi Bu seperti itu. iya Kalau bagus untuk sekali. pendekatan kira-kira mungkin besok Bu akan saya laksanakan ya. Kalau anaknya itu masih tidak membawa buku lagi karena kemarin tuh sering sekali bahkan guru agama itu juga eh, bilang kalau anak itu tidak membawa buku. Jadi mungkin besok sudah akan mulai saya laksanakan. Terus nanti saya eh, telepon juga kepada orang tua gitu Bu. Insya Allah mulai besok akan saya laksanakan. Iya, iya. Bagus sekali ya Bu ya. Iya. Eh, iya. Nah, ini alhamdulillah Ibu Tabah sudah gimana Bu perasaannya? Sudah merasa tercerahkan belum Iya, sudah dengan Bu. obrolan kita tadi? Iya Bu, tadi setelah ngobrol-ngobrol tadi alhamdulillah saya menemukan eh, beberapa solusi yang bisa nanti akan saya laksanakan Bu. Sudah tercerahkan lah saya apa yang menjadi unek-unek saya selama ini. Oh, nggih, alhamdulillah. Bu, saya tunggu kabar baiknya ya. Kira-kira nanti kapan kita bisa ketemu lagi seperti itu untuk ngobrol? Sudah terlaksana belum rencananya yang tadi pengen pengen dilaksanakan, yang mau menyelesaikan permasalahan sedikit permasalahan Eh, anak tadi. Nggih. Ya Bu, kira-kira 1 minggu lagi aja ya Bu ya. Nanti saya kan besok udah mulai saya laksanakan. Nanti Nggih. 1 minggu lagi saya eh, amati perkembangannya. Nanti kita ketemu lagi ya Bu. Saya minta tolong nanti kita Iya. ketemu lagi 1 minggu lagi. Saya Nggih. nanti
tak ceritakan apa yang perkembangan apa yang sudah saya dapatkan gitu, Bu. Nggih. Baik, Bu, saya tunggu kabar baiknya nggih. Semoga Iya, Bu. semua dapat terselesaikan dengan baik. Setelah itu anaknya itu bisa rajin, bisa tertib pada saat sekolah maupun pada saat mengikuti pembelajaran, sehingga apa yang menjadi kendala tadi kaitannya dengan buku tidak sering membawa buku itu sudah terselesaikan seperti itu. Ya, amin, amin. Nggih. Saya rasa cukup sekian nggih Bu nggih, sampai ketemu lagi minggu depan. Akhir kata Terima kasih ya, wassalamualaikum. Bu ya. Iya, sama-sama. Sama-sama. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Oke.